Om Swastiastu. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang perbedaan antara rohaniawan, agamawan, dan spiritualis. Ya. Target seorang rohaniawan itu adalah menjadi orang yang memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang di sekitar. Ini sangat mulia sekali, ya. Misalnya menyembuhkan, misalnya membersihkan orang dari hal-hal negatif, mampu, pokoknya menjadikan orang itu lebih baik dari sebelumnya. Itu target para rohaniawan. Namun sebagai rohaniawan ini harus memiliki kemampuan yang melebihi dari orang-orang di sekitar. Ya. Istilahnya adalah lebih hebat dari yang lain, lebih sakti dari yang lain. Itu. Nah, karena ada niat untuk menjadi lebih hebat, menjadi lebih sakti, sehingga sering terjadi kompetisi antara rohaniawan satu dengan rohaniawan lainnya. Gitu. Bahkan kadang-kadang mereka saling beradu kemampuan, ya. Makanya sering sekali, kalau sekarang masih ada, dulu ada perang, ya, perang malam, gitu. perang gaib ya. Ya, itu terjadi karena apa? Karena memang di sanalah pencapaian yang ingin dicapai. Itu. Makanya banyak sekali kita melihat rohaniawan yang betul-betul hebat. Ya, mereka mampu melihat sesuatu dan menyingkirkan sesuatu, dan banyak sekali masyarakat kita terbantu oleh para rohaniawan ini. Ya, misalnya di rumahnya ada sesuatu yang dianggap membahayahi, mencelakai keluarga tersebut, itu bisa digeser, bisa dibersihkan. Itu. Dan kita sangat menghormati para rohaniawan ini, dan semakin banyak rohaniawan yang ada itu, masyarakat kita jadi aman dari serangan-serangan yang dikenal dengan istilah magic atau alam-alam gaib itu. Gitu. Ya. Nah, itu tentang rohaniawan. Kemudian tentang agamawan, seperti dijelaskan bahwa apapun yang dipikirkan, dikatakan, dilakukan oleh para agamawan ini adalah berdasarkan pada sastra-sastra, pada kitab-kitab suci. Bahkan kita di Bali ini mengenal istilah Weda, ya. Itu semua dasar dari perkataan dan perilaku itu adalah di sana. Dan target-target apa yang mereka ingin capai itu adalah agar mereka bisa mencapai surga. Gitu. Kalau kita mampu menjalankan aturan-aturan yang ada di sastra-sastra itu, kita menjauhkan larangan-larangan, kemudian kita mengikuti arahan-arahan dari sastra, dari kitab-kitab tersebut, ya, kita akan mencapai yang disebut dengan surga. Sedangkan kalau kita melanggar atau mengabaikan larangan-larangan itu, kita akan masuk neraka. Gitu. Nah, jelas sekali mereka yang bisa menjalani
aturan-aturan agama, aturan-aturan sastra atau kitab-kitab suci sesuai dengan apa yang diarahkan, seseorang itu akan masuk surga. Sedangkan kalau yang tidak, itu akan ada di neraka. Ya, surga adalah suatu keadaan setelah kematian, menurut keyakinan mereka adalah sebuah keadaan setelah kematian itu, di mana suatu tempat yang sangat indah. Sangat indah. Pokoknya serba indah. Sehingga orang-orang di sana serba kagum, terdetak kagum. Itu ya, taman yang indah, ada orang-orang yang baik yang akan melayani kita di sana, dan itu adalah target orang-orang agama. Itu. Nah, kemudian mereka yang spiritualis, mereka yang menjalani atau sebagai pelaku spiritual ini, mereka target mereka adalah bisa menjalani kehidupan ini dengan rasa bersyukur. Gitu. Apapun yang dihadapi, apapun yang ditemui, apakah itu sebuah kebahagiaan, sebuah penderitaan, bahkan sakit pun juga, kematian itu harus disyukuri. Itu ini sangat beda. Karena apa? Karena menurut mereka hidup ini adalah sebuah proses agar mereka menjadi sempurna. Gitu. Dan mereka meyakini bahwa kesempurnaan itu adalah ketika mereka sudah menjalani yang disebut dengan dualitas kehidupan. Ya, positif dan negatif. Mereka terima dengan baik, mereka tidak menghindari yang negatif, mereka tidak mengejar yang positif. Mereka berada di kedua-duanya. Gitu. Mereka tidak takut akan celaan, tetapi mereka tidak mengejar pujian. Nah, istilahnya adalah mereka sudah berada di dualitas. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka yang mendalami spiritual itu adalah mereka melakukan perjalanan ke dalam diri. Mereka akan memahami bahwa sesungguhnya mereka bukanlah tubuh atau fisik ini, mereka bukanlah pikiran, ya, bukanlah kecerdasan, bukanlah kesombongan, keangkuhan, tetapi sesungguhnya mereka itu tiada lain adalah percikan dari Tuhan yang maha sempurna. Ya. Mereka sangat meyakini bahwa Tuhan sempurna dan mereka sebagai percikan kecil itu sempurna. Itu. Dan mereka tidak pernah mempermasalahkan apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ya, karena keyakinan mereka bahwa mereka hadir ke sini ini untuk berproses menjadi sempurna. Gitu. Karena ketika mereka menyadari bahwa kehidupan ini ada dualitasnya, ada siang, ada malam, ya, ada suka, ada duka, ada penderitaan, ada kebahagiaan, ada hidup, ada mati. Mereka menjalani kedua-duanya dengan santainya. Gitu. Dan mereka tidak percaya bahwa setelah kematian itu ada sorga, ada neraka. Gitu. Mereka meyakini bahwa sorga dan neraka itu hanya ada di dalam pikiran seseorang. Ya. Kalau pikirannya negatif, dia ada di dalam neraka. Kalau pikirannya positif, dia berada di sorga.
Dan sekali lagi, orang spiritual itu tidak mempermasalahkan apakah itu surga dan neraka, karena target terakhir mereka adalah menyatu dengan alam semesta ini, ya, dengan alam semesta ini. Dan karena mereka meyakini Tuhan itu adalah alam semesta ini, gitu. Nah, sehingga di antara ketiga-tiga ini, walaupun tujuannya adalah sama, yaitu kembali ke Sang Sangkan Paraning Dumadi, itu biasanya para rohaniawan itu akan nyangkut di satu tempat karena mereka bisa sakti sekali, tapi suatu saat mereka akan mentok. Karena kesaktian itu tidak akan ada artinya ketika menghadapi suatu hal yang disebut dengan kematian. Itu. Nah, demikian juga para agamawan yang sudah mencapai surga itu harus ada tahapan berikutnya yang harus mereka lakukan lagi agar mereka bisa kembali ke Sang Sangkan Paraning Dumadi itu. Ya, sedangkan mereka yang di spiritualis adalah mereka merasakan bahwa setiap saat itu adalah suatu penyatuan. Ya, mereka akan hidup mereka akan sangat harmonis dengan apapun, dengan siapapun, dan bebas, mengalami kebebasan dimanapun mereka akan merasa menyatu dengan yang lainnya itu. Dan mereka sangat meyakini bahwa alam semesta ini adalah wujud Tuhan, maka mereka akan menghormati apapun, siapapun yang ada di sekitar mereka. Istilahnya menyatu, moksa. Ya. Hanya orang spiritual yang mampu mencapai moksa semasa hidup maupun moksa setelah kematian. Ya, demikian penjelasan tentang penjelasan yang kedua ini ya. Yang kemarin sudah, yang sekarang yang kedua ini penjelasan terakhir. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa dalam topik berikutnya. Om Santi 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 Om.